Sobat Sehat, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali mendampingi Sobat Sehat dalam acara Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast. Kemarin kita sudah berbicara tentang kesehatan tradisional empiris Wedang Uwo. Nah, tema pada hari ini di episode keempat kali ini juga nggak kalah menarik karena kita akan membahas tentang kesehatan tradisional ramuan atau jamu. Daerah Istimewa Yogyakarta punya kebudayaan khas yang syarat dengan nilai luhur. Di antaranya budaya minum jamu, sehingga DIY punya kekayaan khasanah ramuan jamu dan pengobatan tradisional lainnya. Warisan ramuan jamu dari Kesultanan Yogyakarta tercatat lebih dari 31 jenis jamu. Upaya pelestarian budaya tersebut perlu diselenggarakan untuk mewujudkan suatu sistem kesehatan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang sehat. Dan pada hari ini kita akan membahas tema mengenai kesehatan tradisional jamu, dan sudah hadir bersama kita dua narasumber utama kita yang akan membahas tema kita pada hari ini. Dari penjabat fungsional ahli media BB POM Yogyakarta, Ibu Eti Rusmawati, kemudian yang kedua Ketua Komisi D DPRD DIY Bapak Kuswanto. Selamat siang Bu Eti dan juga Pak Kus. Selamat siang. Selamat siang. Oke, ini temanya menarik sekali ya, tentang kesehatan tradisional jamu. Kan masyarakat juga tidak asing dengan jamu, sudah sering, mungkin juga untuk sobat sehat yang di rumah sudah sering mengkonsumsi jamu. Nah, ini kita akan membahas ini jamu nih. Sebelum kita berbicara jauh tentang manfaat, khasiat dan lain-lain jamu, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu Eti, bagaimana sih Bu sejarahnya jamu ini Bu? Boleh diceritakan? Silakan Bu Eti. Ya, sebetulnya jamu itu tadi sudah disampaikan ya, sudah ada sejak zaman nenek moyang kita secara turun-temurun. Namun definisi dari jamu atau kita kenal dengan obat tradisional itu ada definisi khususnya. Kita ada peraturan Kepala Badan POM nomor 32 tahun 2019 bahwa obat tradisional atau jamu ini adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau zaman dulu memang tidak ada itu namanya jamu kok dicampur dengan bahan kimia obat, itu tidak ada. Karena secara definisi pun obat tradisional atau jamu ini harus berasal dari bahan-bahan alami. Oke. Nah, berbicara dengan bahan-bahan alami sendiri, untuk bahan apa saja Bu yang digunakan dalam kesehatan tradisional khususnya untuk meracik ramuan atau jamu ini, bahan-bahan apa saja ini Bu? Ya, bahan-bahan alami itu bisa dari tumbuhan ya, seperti yang kita kenal, ada beras kencur, ada kone rasem, kemudian bisa juga dari hewan. Misalnya kalau sekarang ada ekstrak ikan hiu itu ya, itu ada juga kan, atau ekstrak dari rumput laut atau ekstrak dari apapun itu dari bahan hewan. Kemudian ada juga dari bahan-bahan mineral yang memang sudah ada secara alami di dunia ini. Ada juga dari sari galenik. Sari galenik itu dia berasal dari tumbuhan dan hewan, tetapi diekstrak sarinya aja. Yang diambil adalah bahan sarinya saja, sehingga bahan-bahan yang lain itu tidak digunakan. Nah, itu komposisi utama dari obat tradisional atau jamu adalah bahan-bahan alami tersebut. Oke, nah kita sudah berbicara terkait dengan sejarah dan juga bahan-bahan alami. Kita akan bertanya ke Pak Kus terkait dengan perkembangan jamu di Yogyakarta ini. Kalau Pak Kus melihat ini seperti apa nih Pak, masyarakat kita dengan jamu ini Pak? Iya, kalau masyarakat kita di Yogyakarta yang namanya jamu, taunya masyarakat itu jamu yang sering mereka minum itu seperti kuning asam, beras kencur, itu dikatakan jamu juga ya, galian dan sebagainya. Nah, ini memang banyak juga yang masih menggemari jamu. Seperti contoh saya saja, saya itu senang jamu Jawa. Karena saya tidak terbiasa minum obat-obatan yang unsur kimia. Dan saya yakini dan saya buktikan sendiri bahwa jamu Jawa itu betul-betul berkhasiat. Dan saudara-saudara kita juga banyak yang mengkonsumsi jamu Jawa ini. Nah, saya senang sekali dengan Dinas Kesehatan itu mengadakan podcast mengenai jamu Jawa ini. Minuman favorit ya Pak ya? Saya senang betul ya. Apa khasiat yang dirasakan oleh Pak Kus setelah mengkonsumsi jamu? Kalau saya setelah mengkonsumsi jamu Jawa galian telur lah misalkan, ini
bangun pagi itu rasanya bugar gitu loh. Fresh gitu ya Pak. Oh iya, betul. Kami rasakan betul kalau itu. Dan tidak punya dampak apa-apa menurut saya. Oke, nah ini juga terkait dengan jamu nih, mungkin juga masyarakat ingin tahu apakah ada perbedaan antara minuman tradisional dengan jamu, apakah semua jenis minuman tradisional itu tergolong dengan jamu atau berbeda, itu bagaimana Bu Eti? Iya, jadi sebetulnya ini ada perbedaan dari sisi perizinan dengan dari sisi masyarakat ya. Kalau masyarakat seperti tadi dikatakan Bapak bahwa orang minum beras kencur, kunir asem itu ya minum jamu. Tetapi kalau dari sisi perizinan itu ada perbedaannya. Kalau dari sisi perizinan ada 2 kategori, dia sebagai minuman tradisional dan dia sebagai jamu atau obat tradisional. Kalau dia sebagai minuman tradisional maka tidak boleh mencantumkan klaim. Jadi kalau di kemasannya itu tidak boleh ada klaim bahwa ini bikin sehat, Bikin ini bugar bikin gitu ya. itu tidak boleh ada. Karena itu ya just hanya minuman yang diminum. Meskipun mungkin efek sampingnya tetap ada, tetapi itu tidak boleh dinyatakan di dalam label. Itu khusus untuk minuman tradisional. Dan di minuman tradisional kita juga tidak mengatur di komposisinya. Mau gulanya mungkin 80%, tapi beras kencurnya hanya 20% itu nggak masalah. Karena dia hanya sebagai minuman. Tetapi kalau dia sebagai jamu atau obat tradisional yang didaftarkan di Badan POM, maka itu dia boleh klaim khasiat, misalnya untuk membantu menyegarkan tubuh, membantu mengurangi pegal linu, itu boleh, klaim seperti itu boleh. Dan komposisinya juga pasti nanti akan dilihat. Jadi tidak hanya sekedar gula, kemudian ada beras kencur atau ada kunir asam, itu tidak. Komposisinya pasti nanti akan dilihat sampai dia mendapatkan satu efek tertentu sesuai dengan obat tradisional tadi. Oke, kalau terkait dengan jamu ini, apa efeknya itu bagaimana Bu? Apakah itu jangka pendek langsung kah atau mungkin tidak secepat dengan obat-obatan untuk tadi kebugaran dan lain sebagainya, itu seperti apa kok dari jamu sendiri? Ya, sebetulnya kalau obat tradisional itu karena dia murni dari bahan alami sehingga efeknya perlahan. Namun dia akan tetap memberikan efek kepada orang yang diminum. Bapak ini karena suka jamu ya Pak, Ya. dari Suka jamu dulu apa, Pak, sehingga tadi? sehingga sampai sekarang pun kelihatan terlihat Ya. bugar Bugar. gitu, terlihat Padahal usia seger. saya berapa? 65. Ya, berarti sudah 65 tapi Iya. rajin minum jamu. Cuman ya itu tadi, efeknya itu pelan-pelan. Jadi kita akan melihat efek itu nanti setelah beberapa hari, beberapa bulan atau beberapa tahun. Beda dengan obat atau beda dengan obat tradisional yang di dalamnya dicampuri obat. Kalau itu bisa seketika karena ada obatnya di situ, tetapi itu menjadi berbahaya. Tapi ada itu Bu, minuman jamu yang dicampur. Banyak. Ya banyak. Karena kadang-kadang kalau masyarakat sekarang itu pengen efek yang instan ya. Padahal kalau jamu tidak bisa instan. Jamu itu perlahan. Sedangkan masyarakat pengennya kalau saya pegel linu, saya minum ini, besoknya harusnya sudah nggak pegel linu lagi. Nah, efek-efek instan itu yang menyebabkan ada produsen-produsen nakal yang mencampur jamu dengan bahan kimia obat. Berarti Bu Eti gini ya, kalau minum jamu terus tiba-tiba berdampak instan, itu Ya. perlu curiga kita. Iya, Perlu curiga, Pak. Oke. Perlu curiga. Iya, oke. Karena biasanya kalau jamu itu pelan-pelan Ya. Pak. Ya, Biasanya pelan-pelan. paginya, kalau malam minum paginya baru bereaksi, istilahnya. Ya, betul. Oke. Bugar. Yang setelah minum langsung, nah itu Ya, yang baru itu dicurigai. baru Nah, dicurigai. tadi dikatakan oleh Bu Eti itu banyak yang kemudian bahan jamu tadi dicampur dengan obat-obatan. Itu dampaknya apa Bu untuk kesehatan? Apakah ada membahayakan atau bagaimana Bu? Oh, itu sangat membahayakan ya, karena mereka mencampur dengan obat itu kan mereka tidak punya background sebagai seorang farmasis. Jadi mungkin dosisnya asal-asalan saja. Kemudian bahan kimia obat yang dicampurkan kita juga tidak tahu itu apakah memenuhi syarat mutu dan keamanan atau tidak, karena mungkin dia juga asal beli saja, misalnya asal beli paracetamol kemudian langsung dicampurkan di situ. Dan orang yang meminum menjadi tidak sadar ternyata dia minum obat, padahal kalau namanya obat itu kan ada dosisnya ya, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Biasanya nanti akan berpengaruhnya ke ginjal. Karena tanpa dosis tadi, kalau tanpa dosis kan nanti pengaruhnya ke ginjal. Oh, iya. Atau bisa jadi pengapuran tulang, karena kan minumnya
asal-asalan. Saya merasa pegel ini minum itu, besok lagi pegel ini minum lagi. Padahal kalau secara medis itu harus ada aturannya. Mungkin Pak Agus mau menambahkan, silakan Pak Agus. Ya, saya rasa betul yang disampaikan Betty tadi bahwa itu betulnya jangan main-main kalau memang jamu itu berdampak instan. Siapa tahu gitu yang meminum itu punya penyakit jantung tiba-tiba langsung dut kan. Betul itu Pak. Betul Ya, gitu. betul Kan Pak. gitu. Iya. Karena terpacu betul itu. Dengan obat campurannya. Kalau Iya. jamunya saya rasa tidak berdampak seperti itu kalau asli loh ini. Iya, kalau Iya. asli. Kalau sejauh ini ada nggak Bu apa namanya untuk cara mengenali apakah jamu ini aman atau tidak tuh bagaimana Bu caranya? Ya, sebetulnya kami memiliki aplikasi namanya Bepom Mobile, dan itu bisa diunduh di Play Store. Dengan aplikasi itu kita bisa ngecek nih, biasanya kalau di jamu-jamu itu kan ada nomor izin edar. Oh iya. Ketika itu sudah terdaftar di Badan POM, maka kita jamin bahwa produk itu tidak ada campuran obatnya. Tetapi kalau di situ belum ada izin edar, maka kemungkinan patut kita curigai bahwa ada campuran di situ. Tetapi sekarang semakin nakalnya produsen ya, kadang-kadang mereka itu menggunakan nomor-nomor fiktif. Jadi kalau kita nggak ngecek itu memang agak susah. Kalau kita hanya sekedar melihat label, oh ini ada loh nomor izin edarnya TR diikuti 9 digit angka. Tapi ternyata Pas setelah diklik, kita cek, diklik, nomor ini tidak terdaftar, datanya tidak ada. Nah itu kasus-kasus seperti itu masih ada. Lalu dari BPOM sendiri bagaimana untuk penindakan tegas terkait dengan kasus seperti itu? Ya, kami memiliki pengawasan ya, ada substansi yang namanya substansi pemeriksaan. Itu mereka tiap hari keliling. Jadi mereka keliling bisa ke sarana produksi, bisa juga ke sarana distribusi. Nah itu nanti yang akan ngecek apakah produk ini ada izin edarnya atau tidak. Dan kita juga menampung kalau misalnya ada masyarakat yang ternyata wah saya minum ini ternyata efeknya ini, silakan bisa mengadu ke kami nanti untuk kami lacak apakah itu jamu yang benar-benar asli atau sudah dicampur dengan obat tadi. Oke, kalau dari Dewan sendiri bagaimana Pak upaya? Saya melanjutkan Bu Eti. Silahkan. Kalau terjadi di pasaran ketahuan seperti itu yang namanya tambahan campuran obat di luar jamu itu kan BPOM ketugasannya untuk meneliti tadi, cek. Kalau pernahkah terjadi terus sanksinya seperti apa? Ya pernah Bu, Pak. Jadi beberapa kali kita pernah menangkap pengedar jamu yang ternyata ada BKO-nya, ada bahan kimia obatnya. Kami memiliki substansi yang namanya substansi penindakan, dia seperti penyidik Pak. Jadi kita ajukan ke ranah hukum, nanti hakim yang akan memutuskan. Bagaimana Pak? Ya kalau seperti ini kami memang berharap betul karena ini dampaknya ke masyarakat konsumen. Ya, otomatis maka saya tanyakan sanksinya seperti apa, memberatkan atau tidak, sehingga mereka itu jerah akan melakukan lagi gitu. Oke. Nah, Bu Eti, sebenarnya apa saja sih Bu yang menjadi standar dalam pengolahan ramuan atau jamu itu seperti apa Bu standarnya untuk pengolahannya sendiri Bu? Ya, jadi sebetulnya kita ada 3 kategori ya untuk produsen jamu itu. Kategori pertama namanya IOT, industri obat tradisional. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah gede. Kemudian ada UKOT, usaha kecil obat tradisional, dan ada lagi UMOT, usaha mikro obat tradisional. Kalau UMOT ini hanya boleh menghasilkan produk yang tidak untuk dikonsumsi. Misalnya seperti apa Bu? Misalnya parem, pilis, tapel, atau cairan-cairan untuk obat luar, minyak gosok. Nah itu adalah UMOT. Nah, kalau UKOT ini jamu tradisional tapi boleh untuk dikonsumsi. Nah itu standarnya berbeda-beda. Ada peraturannya di mana mereka harus mematuhi peraturan tersebut kalau ingin mendapatkan izin edar. Karena kalau tidak ada dapat izin edar berarti dianggap sebagai ilegal ya. Jadi tidak boleh diedarkan di masyarakat. Kalau sejauh ini apakah semua penjual jamu ini sudah terdaftar punya izin edar ini Bu yang di Yogyakarta ini Bu?
Sebetulnya ada 2 kategori lagi ya. Jadi ada yang memang wajib izin edar, ada yang tidak wajib izin edar. Kalau yang dia tidak dikemas atau disajikan secara langsung ke konsumen itu tidak wajib izin edar. Misalnya ada jamu gendong, kemudian jamu yang dalam bentuk rajangan, Iya. itu tidak wajib izin edar. Tetapi ketika dia sudah dalam bentuk serbuk, dalam bentuk kapsul, itu kemudian dikemas, diedarkan secara komersial di masyarakat, itu wajib izin edar. Oke. Nah, kalau terkait dengan macam-macam jamu, jenis jamu kan di Jogja tadi ada banyak lebih jamu lebih dari 31 jenis. Nah, macam-macam jamu ini seperti apa ini, Bu? Oh. Kalau di Jogja memang kita ada 43 ukot dan umot ya. Ukotnya itu ada 7 dan umotnya ada 36 dan mereka memproduksi itu secara komersial dan sudah mendapatkan izin edar. Ini kami memiliki program pendampingan dalam rangka mendampingi mereka untuk mendapatkan izin edar karena masih banyak masyarakat itu banyak sekali yang sudah paham. sudah bikin dalam bentuk dikemas di plastik atau di apa tapi masih belum ada izin edar. Nah, itu macam-macam. Ada yang untuk begalino, ada yang untuk parem gosok tadi juga ada. Tadi ada umotnya juga banyak ya. Iya. Jadi memang yang diproduksi itu sangat variatif. Jadi kalau yang kayak UMKM menjual jamu itu masuknya ke umot tadi juga, Bu ya? Ya. Penjual jamu begitu ya, Bu ya? Ya, Oke. ukot dan umot Ukot tadi. dan umot. Nah, Pak Kus kalau di DIY sendiri bagaimana Pak perkembangan mungkin UMKM yang menjual jamu-jamu sendiri di Yogyakarta ini seperti apa kalau Pak Kus melihat ini, Pak? Ya sebetulnya kalau dalam pameran-pameran itu juga kalau kami perhatikan sudah banyak tumbuh untuk produksi jamu Jawa seperti ini UMKM yang tumbuh dan kami selaku Dewan juga mendorong mitra komisi kami Dinas Kesehatan masalah mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga apa yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha jamu yang suka curang mencampuri ini Iya. masyarakat tahu persis. Ini dorongan kami mudah-mudahan masyarakat Yogyakarta itu gemar makan jamu tradisional. Harapan kami supaya UMKM yang memproduksi jamu itu bisa makin tumbuh berkembang. Oke. Kalau Pak Kus melihat apakah masyarakat kita sudah gemar mengkonsumsi jamu atau bagaimana, Pak? Ya, kalau masyarakat kita itu juga banyak yang gemar minum jamu. Tapi juga banyak yang menyepelekan jamu juga kan gitu, Mbak. Padahal punya banyak khasiat. Khasiatnya betul-betul kalau saya contohkan saya, Mbak. Saya itu kena MAH dulu ya. Sudah akut lah istilahnya. Kalau kambuh sakitnya bukan main. Saya tidak kami konsumsi untuk obat-obat, tapi saya bikin kunir, Bu. Berarti kunir itu kami kami gongso itu kami blender, kami keringkan, kami campuri gula, kami saseti sendiri. Setiap hari pagi sore kami minum, hilang sekarang. Ternyata kunir itu antibiotiknya betul-betul tinggi ternyata kan betul, gitu. Pak. Iya. Gimana silahkan, Iya. Bu Eti. Iya, jadi sebetulnya bahan-bahan alami itu memang khasiatnya itu macam-macam ya. Kalau kita tahu itu bahkan yang mungkin yang kita sebut sebagai rumput pun itu sebetulnya ada khasiatnya kalau kita mau mengolah produk tersebut. Tapi ya itu tadi kembali ke bahan alami itu dia efeknya perlahan-lahan. Jadi Bapak sudah mengkonsumsinya lamanya Pak. Nggih. Jadi sekarang baru mahnya hilang. Jadi tidak bisa memang seketika. Langsung Tetapi hilang tidak. ya betul. Tetapi efek sampingnya itu juga kecil. Jadi tidak seperti obat ya. Kalau obat itu kalau misalnya kita salah dosis sedikit saja itu kan efeknya besar. Karena bahan kimia. Tetapi kalau obat tradisional itu efek sampingnya juga kecil. Oke. Kalau khasiat-khasiat dari jamu sendiri apa Bu manfaatnya untuk tubuh ini terutamanya, Bu? Oh, kalau itu banyak. Saya rasa Bapak yang malah lebih tahu ya sebagai pengkonsumsi jamu. Bisa batuk itu ya, Mbak ya. Iya. Batuk itu 3 helai pucuk sirih. Sirih. Bukan enggak usah merah lah. Iya. Sirih yang hijau itu biasa. 3 lembar aja. Kita makan. Lain, Pak. Kita makan langsung. Kita telan. Itu betul-betul paginya sudah enggak bakal batuk. Enggak pakai campuran apa-apa, Nggak enggak pakai. direbus, kamu Nggak langsung perlu direbus. Kalau direbus untuk meredam mata selulup gitu nek saya. Oh, oke. Itu
terang ya, lama-lama untuk penglihatan kita. Selain pakai sirih juga kalau batuk bisa pakai kencur ya untuk Kencur bisa. dimakan kencur Iya. supaya Ya. suaranya lebih Tapi panas merdu. kalau langsung Iya, iya. dimakan untuk kencur. Pakai ini juga biasanya pakai kecap dicampur dengan Jeruk jeruk. nipis. Itu juga nipis. termasuk dalam jamu Iya. atau bagaimana kalau seperti itu? Ya, Khasiat. ya bisa itu karena itu juga bahan alami. Tetapi kecapnya kita tidak tahu ya karena kalau kecap zaman sekarang kan sudah pakai pengawet. Nah itu yang perlu dikaji lagi kalau seperti itu. Oke, nah kalau dari BP POM sendiri Ibu terkait dengan pengawasan kelayakan jamu yang nantinya akan beredar ke masyarakat ini seperti apa Bu? Jadi pengawasan kita terdiri dari 2 tahap yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Pengawasan pre-market itu adalah pengawasan sebelum produk itu beredar. Jadi sebelum produk itu beredar, mereka kan apply itu aplikasi untuk izin edar. Nah itu kita lihat, dokumen-dokumennya kita lihat. Apakah komposisinya sudah benar, apakah ramuannya sudah sesuai. Kemudian nanti kita juga akan melihat ke sarana produksinya. Jangan sampai nanti komposisinya sudah bagus tetapi cara pengolahannya tidak bagus. Nah itu adalah pre-market. Jadi kita pastikan benar bahwa produk yang dihasilkan itu aman. Kemudian yang kedua adalah pengawasan post-market. Itu selama produk beredar. Nah kalau ini kita melakukan pemeriksaan setempat baik di sarana produksi, di tempat dia produksi maupun di sarana distribusi, di tempat dia menjual. Selain itu kita juga melakukan sampling dan uji. Badan POM tiap tahun sampling ya produk-produk yang beredar di Yogyakarta, kita uji di lab, kita punya laboratorium yang cukup canggih. Nanti kalau seandainya ternyata ada bahan-bahan yang tidak diperbolehkan, kita akan tindak lanjut ke produsennya. Oke, baik, terima kasih Bu Eti. Kalau dari Dewan sendiri terkait dengan pengawasan juga dari Dewan seperti apa Pak? Oh ya, kami selaku Dewan dan Dewan itu kan wakil rakyat. Otomatis dengan kegiatan dari BP POM tadi saya setuju sekali karena itu perlindungan sebelum dikonsumsi, jadi terseleksi dulu lah istilahnya dari BP POM. Ini tanggung jawabnya besar loh ini BP POM ini kan. Iya betul Pak. Betul. Jadi kita banyak dihujat juga karena tanggung jawabnya terlalu besar. Yeah. Oke, baik. Bagaimana Bu kalau terkait dengan cara mengolah ramuan atau jamu itu agar layak dikonsumsi oleh masyarakat? Tapi jangan dijawab karena kita akan jeda setelah yang satu ini. Sobat Sehat jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast karena setelah ini akan ada penampilan dari Nirbet. Rasa cinta yang dulu telah hilang
yang berliku tajam, resah. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss, Dinas Kesehatan DIY Podcast bersama saya Noristera dan juga dua narasumber yang hadir pada hari ini. Ada Pejabat Fungsional Ahli Madya BPOM Yogyakarta, Bu Eti Rusmawati, dan yang kedua Ketua Komisi D DPRD DIY, Pak Kuswanto. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan cara pengolahan ramuan agar layak dikonsumsi oleh masyarakat ini seperti apa, Bu Eti? Ya, untuk pengolahan ini pertama kali kita tentu melihat bahan bakunya ya. Tadi sudah ditekankan bahwa untuk obat tradisional itu bahan alami, tidak boleh ada di situ bahan kimia obat atau campurannya, karena nanti efeknya menjadi tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ini sudah diatur. Jadi kalau misalnya si ukot atau si umot itu pedomannya apa sih, sanitasi higienenya apa, kemudian dia harus melakukan pengawasan apa, itu sudah ada di pedoman tersebut. Sehingga ketika dia sudah memilih bahan baku yang sesuai, proses pengolahannya juga sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik, maka diharapkan produknya itu akan aman di pasaran. Satu lagi, label, karena label ini penting ya. Label ini sebagai sarana penghubung antara produsen dengan konsumen. Jadi diharapkan jangan sampai kok label itu memberikan apa ya maksudnya PHP ya. PHP itu pemberian harapan palsu informasi ya. yang salah kan, Iya, atau seperti informasi apa, Bu? salah. Mungkin di situ obat tradisional tetapi ternyata klaimnya bisa menyembuhkan kanker, bisa mengatasi diabetes, bisa mencegah stroke. Nah, itu kan nggak benar. Makanya selain bahan baku, proses pengolahan itu label juga harus diperhatikan supaya masyarakat ini juga tidak mudah dibohongi, tidak mudah ditipu. Jangan sampai mereka beli hanya karena membaca tulisan klaim yang macam-macam tadi. Kalau dari BPOM sendiri sampai juga ke tahap pengecekan label Iya, juga ya Bu ya, karena iya. juga banyak seperti Iya. yang dikatakan oleh Bu Ya, Eti, betul. apa ya, khasiatnya tuh jadi menambah-nambah, jadi semakin banyak gitu loh. Semakin banyak ya. Nah, itu bagaimana kalau ternyata tidak seperti itu sebenarnya, Iya. bagaimana Bu? Sebetulnya kita kan sudah memberikan izin itu plus izin di labelnya ya. Jadi harusnya label yang beredar itu harus sesuai dengan label yang diperbolehkan oleh Badan POM. Tapi ya itu tadi, karena produsen kan maunya laku. Iya. Oleh karena itu kita memang ada pengawasan terhadap label dan iklan. Kita kadang-kadang motretin itu baliho-baliho di jalan-jalan. Apakah memang ada yang
tidak sesuai ataukah ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu nanti akan kita berikan semacam peringatan atau tindak lanjut ke produsennya. Kalau sampai sejauh ini di Jogja sendiri banyak Bu yang melakukan seperti itu. Masih ada, tidak banyak, tetapi masih ada. Biasanya mereka membuat semacam brosur testimoni ya. Brosur testimoni itu banyak yang bikin itu karena biasanya katanya kalau kadang-kadang kan kita panggil ke kantor. Bu, kalau nggak ada brosur, nggak ada testimoni itu nggak laku, nggak ada yang beli produk saya, Bu. Nah, seperti itu. Tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Karena istilahnya tadi masyarakat seperti di PHP-in satu produk kok bisa menyembuhkan berbagai semuanya macam gitu penyakit. ya. Oke, mungkin Pak Kus mau menambahkan, silahkan Pak Kus. Ya, karena betul yang dikatakan Bu Edi tadi bahwa masyarakat kita itu pasti masyarakat awam. Kalau dari produsen jamu kok terus hasilnya bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit, ya ada juga yang percaya sampai di sana. Banyak, kan yang masih percaya. banyak kan. Iya, Ya kita paham lah masyarakat kita seperti itu. Ya monggo lah Bu, kami juga selaku wakil rakyat pesan dari BPOM masalah pengawasan produksi jamu tradisional, kalau jangan sampai ada campuran-campuran yang betul-betul akan merugikan kesehatan masyarakat kita sendiri. Bagaimana Bu? Ya betul. Jadi sebetulnya kita itu pengen mengcover semuanya ya, karena kita kan pengawasan tidak hanya obat tradisional, kita obat juga, kemudian makanan juga, kosmetik juga, suplemen juga, sehingga tahapan kita itu tidak hanya mengawasi, tahapan kita itu juga ada pemberdayaan masyarakat. Kita sering melakukan KIE, ini salah satunya KIE ya, komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu menjadi konsumen yang berdaya. Jadi nggak mudah dikibulin oleh si produsen itu ya. Kalau mereka pinter, mereka berdaya, mereka cerdas, itu diharapkan mereka bisa memilih. Kalau produk-produk yang tidak sesuai, produk-produk yang abal-abal tidak dibeli kan tidak ada lagi beredar. Supply dan demand itu kan ada korelasinya ya. Selama masyarakat masih mau membeli, masih mau meminta, maka produsennya pasti akan masih tetap ada ya. Betul Pak. Sehingga kita sekarang ini kita arahnya ke pemberdayaan masyarakat juga. Kita pintarkan masyarakat kita supaya mereka bisa memilih. Oke, kalau melihat sini, apakah masyarakat kita sudah mungkin sudah melek, sudah bisa memilih itu? Apa itu menjadi PR atau bagaimana Bu? Ya itu kayaknya PR bersama ya, karena tentu saja tidak bisa Badan POM itu sendiri, ini tentu saja bersama. Jadi mungkin secara ketok tular itu kan juga bisa. Kita nggak mungkin ngasih tahu satu-satu ke masyarakat, kan nggak mungkin. SDM kita juga terbatas, anggarannya terbatas. Jadi mungkin kita ngasih tahu satu orang kader, diharapkan nanti kader itu meneruskan ke yang lain-lain sampai ke grassroots-nya, ke akar rumputnya. Oke, Bagus mau menambahkan? Ya saya rasa sampai disebutkan Bu Edi tadi, Dinas Kesehatan juga sudah kader-kader kesehatan itu sampai di tingkat dusun sudah ada. Nah itu difungsikan menurut saya kan seperti itu. Iya Pak. Sehingga tidak BPOM sendiri yang mensosialisasikan, tidak mungkin. Nah itu kan itu. Ya, kerjasama lah tadi. Oke, kalau terkait dengan pendampingan dari BPOM sendiri kepada produsen itu, apakah ada Bu pendampingannya dan seperti apa bentuk pendampingannya selama ini? Kita ada, terutama pelaku usaha UMKM ya, UMKM yang UKOT dan UMOT tadi. UKOT dan UMOT itu kan sebetulnya UMKM, usaha kecil mikro. Itu kita ada pendampingannya. Jadi mereka benar-benar kita dampingi mulai dari awal sampai dia mendapatkan izin edar. Karena biasanya mereka itu kan nggak ngerti proses pengolahan yang baik itu harus seperti apa yang harus disekat, apa yang harus dipisahkan, resikonya seperti apa kalau kita nggak pakai baju kerja aja, menutup masker, menutup kepala itu kan sebetulnya wajib, tapi kadang-kadang kan UMKM nggak ngerti. Nah itu kita melakukan pendampingan. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang ingin mendaftarkan izin edar di Badan POM, kita dampingi sampai dia mendapatkan izin edar. Oke, benar-benar sampai nanti dia dapat izin edar. Iya betul, ya, tapi tentu saja harus ada komitmen ya. Karena kadang-kadang berhentinya, kadang-kadang pelaku usaha itu suka mengeluh, izin edarnya lama nggak keluar-keluar ya, karena dia dikasih tahu nggak mau berubah. Jadi kendalanya apa Bu mungkin yang dirasakan oleh para produsen ini kebanyakan? Iya, jadi kebanyakan mereka itu secara sarana produksi itu kan harus ada aturan-aturannya.
Tidak bisa kita langsung berproduksi begitu, tidak bisa, harus ada penyekatnya, harus ada mungkin kebersihannya harus lebih ditingkatkan. Tapi kadang-kadang pelaku usaha itu eh, tidak mau ke arah situ, jadi mau memperbaiki itu susah sehingga akhirnya mandek di tengah jalan karena mereka tidak bisa memperbaikinya. Oke, baik, terima kasih Bu Eti. Kita bertanya ke Pak Kus. Pak Kus, kira-kira kalau masyarakat ini bisa turut berperan nggak Pak untuk mengawasi kelayakan dan keamanan kesehatan tradisional jamu atau ramuan? Kalau bisa ini seperti apa nih Pak peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk turut serta Pak? Iya, kalau masyarakat itu kan kalau untuk pengawasan masalah jamu tradisional itu belum begitu kelihatan, Mbak. Belum begitu kelihatan karena menganggap bahwa jamu tradisional itu yang sudah mereka konsumsi itu ya seperti jamu gendong, jamu racian di pinggir jalan yang diracik langsung. Seperti itu kan tidak perlu pengawasan karena itu memang betul-betul asli lah kan gitu. Hanya karena produk-produk bahan-bahan yang dipakai misalkan kunir, terus adas pulau waras dan sebagainya kita tahu persis. Kalau itu diganti kan mesti masyarakat juga tahu. Jadi yang diracik di situ mesti kelihatan, misalkan jamu Jawa tradisional. Sudah di Wirobrajan itu pinggir selatan jalan itu kan yang mau diracik itu sudah di situ Kelihatan, semua kelihatan semua. Jadi masyarakat tahu untuk pengawasannya gimana ya pengawasan masyarakat masalah jamu tradisional ya. Saya rasa mengkonsumsi aja karena memang tahu persis bahwa itu asli dari bahan alami kan gitu. Mengkonsumsi, berarti bagaimana nih Pak untuk mungkin menumbuhkan masyarakat supaya mencintai atau mengkonsumsi jamu mungkin sebagai minuman sehari-hari, itu bagaimana Pak upayanya Pak? Ya upayanya setiap event apapun yang kita laksanakan ya tampilkan itu jamu tradisional supaya terbiasa masyarakat itu istilahnya mengkonsumsi jamu itu. Mungkin melalui event seperti festival jamu. Betul, gitu. Sudah betul. ada Pak di Sering Mbak, sering. Itu kan karena untuk menumbuhkan UMKM yang bergerak di bidang jamu tradisional. Itu dampaknya juga pada petani kan. Nah, misalkan petani kalau sekarang menanam padi rugi terus. Kalau jamunya itu berkembang, maksudnya masyarakat itu mengkonsumsi jamu itu ganti tanamannya dibikin tanaman kunir misalkan, terus kencur kayak dan sebagainya yang menghasilkan lebih banyak dari tanam padi kan gitu. Oke, mungkin Bu Eti mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kus, silakan Bu. Kalau saya itu usul aja ya, gimana kalau di Jogja itu kan sekarang banyak sekali bermunculan kafe ya. Iya. Apakah anggota dewan bisa mewajibkan bahwa si kafe itu harus punya satu menu tentang jamu gitu Pak? Silakan dijawab Saya Pak rasa Kus. begini, dewan itu kan punya tiga fungsi, Bu. J. Fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi legislasi. Maksudnya legislasi pembuatan perda bisa. Ini aspirasi Bu dari BPOM Iya, dan jadi juga dari biar kami selaku wakil masyarakat juga kepengen istilahnya melestarikan jamu tradisional dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita sehari-hari. Bisa kita buatkan perda untuk yang dimaksud Bu Eti tadi. ya, Di kafe-kafe harus menyiapkan ya paling jamu tidak tradisional Pak. satu menu ya atau kunir asem begitu yang ya. banyak Ya. digemari ya. Karena mereka itu konsumennya adalah anak-anak milenial Iya. ya. Kalau anak-anak Biar milenial mengenal kayaknya ya. nggak terpapar ya Pak dengan Iya. jamu itu. Biasanya kalau milenial itu kan sukanya yang kekinian semua, Iya. sehingga tidak terpapar dengan jamu ini. Takutnya nanti lama-lama jamu Lupa ini ya. akan menghilang dari pasaran. Kalau di hotel memang sudah banyak yang menyediakan Ya, kalau welcome hotel drink banyak. apa Iya. jamu Ya. gitu ya. Tapi kalau di kafe-kafe mungkin belum. Ada teman banyak. saya punya kafe juga, dia bikin sendiri beras kencur, kunir asem, itu bikin sendiri dijual laku. Ya, Iya. itu bagus itu Pak. Kalau Iya. semua kafe harus mewajibkan satu menu aja tentang jamu. Semoga kedepannya bisa ya Ya. Pak Kus ke Nanti depannya. regulasinya akan bisa diatur, Mbak. Oke, Bu Eti, ini semisalkan ada ramuan atau jamu yang tidak layak dikonsumsi ini masyarakat ini bisa mengadunya kemana, Bu? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda setelah penampilan satu ini. Sobat Sehat, jangan kemana-mana, masih harus tetap didiskus Dinas Kesehatan DIY Podcast karena kita akan kembali setelah penampilan dari Nirben yang satu ini.
Akankah seseorang yang ku impikan kan hadir, raut halus menyelimuti jantungku. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss, Dinas Kesehatan DIY Podcast bersama saya Noristera dan juga dua narasumber utama kita yang akan membahas tentang kesehatan tradisional ramuan jamu. Kita akan kembali ke pembahasan terkait dengan masyarakat mungkin ini Bu yang akan mengadukan apabila mereka menemukan ramuan yang tidak layak atau tidak aman untuk dikonsumsi, ini bisa mengadunya ke siapa dan bagaimana nih Bu kalau masyarakat ingin mengadu nih Bu? Ya, Balai POM Yogyakarta sendiri punya berbagai macam platform pengaduan ya. Jadi kita punya, dia mau mengadunya mau lewat apa yang dia suka. Bisa datang langsung ke kantor kami atau bisa melalui WA, bisa juga melalui kita media sosialnya sudah lengkap, ada IG, ada Facebook, ada Twitter, ada email, ada website juga, itu bisa. Kalau secara langsung sih kita ada WA-nya di 0811 254 3633. Selain itu bisa juga tadi di aplikasi BPOM Mobile. Tadi selain bisa untuk ngecek apakah ini terdaftar atau tidak, di situ juga ada fasilitas untuk pelaporan. Jadi kalau misalnya masyarakat menemui hal-hal yang dicurigai, silahkan masuk ke BPOM Mobile tadi di bagian pengaduan. Oke, itu yang bisa dilaporkan mungkin ramuan yang tidak layak, tidak aman, yang tidak terdaftar ataupun juga mungkin yang apa ya Bu, yang minuman lebih ke sasetan ya Bu ya, Ya, karena kalau betul. misalkan seperti jamu gendong, jamu keliling atau mungkin jamu-jamu yang dijual di pasaran kan aman ya Bu, karena dia sifatnya ready to drink atau siap Ya, dikonsumsi ya. jadi aman begitu ya Ya, Bu ya. betul. Biasanya kalau itu juga kemungkinan untuk ditambah dengan kimia obat itu kecil sekali karena seperti kata Pak Gus tadi ya, itu kan sudah disediakan di situ parutannya itu kan Iya, kelihatan, jadi aman. nggak mungkin dicampur dengan kimia obat. Oke, nah ini kan kalau jamu tadi sempat dibahas, semoga nanti kedepannya ada minuman jamu di kafe gitu ya. Apakah jamu ini bisa menjadi mungkin oleh-oleh khas dari Yogyakarta, jadi ke Jogja ini juga bisa membawa minuman jamu di kedepannya, bagaimana kalau Pak Bos melihat ini? Saya rasa penting karena tanah di Yogyakarta itu ditanami jamu-jamu itu akan subur. Nah, tergantung nanti masalah kualitas atau izin edarnya dari BPOM itu ya betul-betul setelah diizinkan edarnya perlu itu dikemas sebagai oleh-oleh dari Jogja kan nanti ciri khas jamu Yogyakarta. Ya, Ini saya setuju sekali Mbak. kalau yang jamu mungkin dalam kemasan itu kan sudah sering, tapi kalau mungkin jamu yang dalam bentuk minuman yang tersaji botolan jadi oleh-oleh khas cantik itu kan bisa untuk oleh-oleh kan menarik gitu ya Bu ya. Tapi itu ada mungkin masa expirednya kah atau bagaimana? Karena kan dia sifatnya kan ready to drink ya Bu ya, atau bagaimana itu Bu?
Ya, jadi kembali lagi untuk pendaftaran tadi ya, ketika, masa simpannya itu kurang dari 7 hari, sebetulnya produk itu tidak wajib izin edar. Karena ya kasihan juga pelaku usaha, wong saya bikin hari ini besok sudah basi, kenapa harus didaftarkan. Jadi memang yang masa simpannya lebih dari 7 hari itu yang wajib didaftarkan. Tetapi dengan proses pengolahan yang, ada sterilisasi, ada proses dengan pasteurisasi, itu akan bisa membuat produk yang dikemas dalam botolan itu tahan sampai beberapa bulan, bahkan mungkin tahunan ketika proses pengolahannya memang sudah benar. Jadi itu sangat mungkin sekali. Oke. Kalau di DIY sendiri ini semua jamu ini sudah apa ya Bu, terdaftar, udah memiliki izin edar belum Bu? Apakah ada yang masih belum atau masih melakukan pendampingan atau bagaimana Bu kok di DIY? Kita banyak berproses ya, karena kalau UMKM ini pendampingannya tidak bisa sebentar, karena ya itu tadi ketika kita menyuruh untuk mereka melakukan perbaikan, mereka itu ya dari segi biaya mungkin juga akan kesulitan, kemudian dari segi pendidikan mungkin juga kenapa sih harus diubah seperti itu, wong gini saja saya sudah laku loh jualannya, laku dalam arti ilegal ya karena belum ada izin edar tapi dia sudah jualan. Dan memang masih banyak yang berproses untuk mendapatkan izin edar. Ada juga yang tadi ya 43 sarana tadi sudah dapat izin edar. Ada juga yang memang masih belum dapat izin edar. Nah, itu mungkin kembali ke konsumen cerdas tadi. Sebaiknya jangan membeli ketika itu tidak ada izin edarnya karena jaminan keamanannya tidak ada. Oke. Mungkin Pak Agus mau menambahkan, silakan Pak Agus. Berarti kalau ini kan mencerdaskan masyarakat berarti. Yeah. Kalau masyarakat mengkonsumsi yang tidak menggunakan izin edar, kalau terjadi sesuatu berarti sudah ada Ya, itu istilahnya salahnya sendiri ya Pak. Itu salah dia kenapa Iya, minum yang nggak iya. ada jaminan Memang edukasi keamanannya. itu penting Memang sih. harus dari masyarakat ini yang melek untuk Iya, rajin-rajin aktif untuk mengecek apakah ini yang saya minum ini aman atau tidak itu Iya, tadi ya betul. Pak ya. Kalau dari Dewan sendiri dukungannya terhadap perkembangan kesehatan tradisional seperti jamu ramuan di DIY ini seperti apa dukungan dari Dewan ini Pak? Lalu kami dari Dewan sangat mendukung Pak, apalagi kami di Badan Anggaran. Kalau mari kita bareng-bareng di DIY ini mau menggalakkan jamu tradisional ya, fungsi anggaran kami dorong untuk penguatan istilahnya pengembangan jamu tradisional tadi. Memang kewajiban kami itu. Artinya ada anggaran ya untuk ini ya Pak ya? Ya kita perjuangkan anggarannya kalau memang butuh-butuhkan kita punya wewenang di situ Mbak. Oke. Mungkin Betty mau menambahkan, silakan. Ya, kalau peran kami yang utama tadi kita pendampingan ya supaya si UMKM ini tidak lagi menjual produk-produk yang ilegal tetapi dia menjual produk yang legal dan terjamin keamanannya. Beberapa waktu yang lalu sekitar bulan Oktober tahun 2022 kita juga mencanangkan salah satu dusun di Kabupaten Bantul namanya Dusun Kiringan di Desa Canden itu sebagai desa wisata jamu karena memang mayoritas penduduk di situ itu sebagai penjual jamu gendong istilahnya meskipun sekarang sudah nggak gendong lagi ya sekarang pakai sepeda Ya, berkeliling ya. berkeliling. Nah, mayoritas penduduk di Kiringan ini adalah penjual jamu gendong sehingga kita tetapkan Dusun Kiringan ini sebagai desa wisata jamu. Ya, kita harapkan nanti di situ akan lebih berkembang lagi seperti tadi ya, ada kafe yang menjual minuman jamu, kemudian ada di situ dibangun pusat kebugaran. Pusat kebugaran ini tentunya selain gymnya, tapi dia juga menyediakan jamu-jamu tradisional tadi. Kalau di Jogja ini berarti baru ada Dusun Kiringan ya Bu, yang mungkin desa wisata jamu. Sebetulnya sudah ada banyak ya yang mungkin dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi kalau dari Badan POM kita memang baru mengangkat satu itu Dusun Kiringan. Kita kerjasama dengan CSR Industri Jamu Tradisional yang ada untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ada beberapa pelaku usaha jamu gendong tadi yang sudah kita beri bantuan peralatan. Memang kalau dari Badan POM baru satu, tetapi kalau dari pemerintah daerah itu sudah banyak. Mereka sudah banyak membina atau mendidik satu desa menjadi desa jamu tadi. Oke, Pak Kos, mungkin kedepannya bisa nih Pak ya di Jogja ini akan ada banyak bertumbuh-tumbuh desa wisata jamu seperti tadi di desa Giringan Sangat ini. mungkin Mbak.
Gimana ke depannya Pak, dari upayanya dari Ya, Dewan sendiri Pak? berarti tadi baru menemukan di Bantul. Bahkan di setiap kota kabupaten di Jogja itu sudah banyak dusun-dusun yang memproduksi jamu tradisional seperti itu. Cuman belum terpromosikan istilahnya kan seperti itu, Iya, Mbak. betul. Iya. PR-nya berarti memang mempromosikan ya Pak. Iya. Apalagi ini kan banyak UMKM di Yogyakarta, dan tantangan kita sekarang kan di era digital kan mempromosikannya lewat Ya, digital ya. Nah, ya. betul. bagaimana kalau UMKM kita di Jogja nih Pak, kalau melihat ini apakah semuanya sudah mungkin mempromosikan secara digital atau bagaimana? Ya, ada yang sudah mempromosikan lewat digital, dan kami juga punya program dari Dinas Tenaga Kerja itu yang namanya pelatihan bisnis online, Mbak. Pelatihan bisnis online itu untuk mengangkat masyarakat dengan majunya teknologi itu bisa berbisnis apapun yang mau dibisniskan, tidak harus buka warung dan sebagainya, pakai handphone aja bisa untuk bisnis kan gitu. Nah, di situ pelatihannya hanya seminggu, manajemen, setelah pelatihan dikasih laptop untuk usaha. Ini kan pemerintah itu maksud gini loh, untuk mengentaskan kemiskinan di DIY ini sudah tidak kurang-kurang, cuman antusias masyarakat itu yang belum tumbuh istilahnya seperti itu. Untuk merubah hidupnya ke depan seperti apa belum sampai berpikir sampai ke sana. Padahal program pemerintah banyak sekali yang untuk mengangkat ekonomi masyarakat seperti itu. Artinya harus sering perlu pendampingan ya Pak bagi Iya, masyarakat supaya iya. ke depannya juga Ya, bisa begitu. Kalau dari BPOM sendiri bagaimana Bu? Ya, seperti tadi ya, kita program pendampingan itu setiap saat kita lakukan karena yaitu tadi banyak UMKM itu yang masih belum memiliki izin edar, dan mereka masih banyak yang mengolah obat tradisional itu ya sesuai kemampuan mereka saja. Padahal kan kalau untuk namanya jamu itu ada khasiatnya, itu supaya khasiatnya juga tetap bagus, masyarakat yang meminum juga mendapatkan efeknya khasiat tadi kan, pengolahannya tidak bisa asal-asalan, ada beberapa tahapan yang memang harus dia lalui. Jadi kami concern ke pendampingan UMKM ini. Tadi dikatakan oleh Bu Yati banyak yang belum memiliki izin edar. Mungkin kalau kira-kira dipersentasekan itu berapa persen yang masih belum memiliki itu? Kalau itu karena dia tidak terdaftar ya, sehingga kita tidak memiliki database-nya. Oke. Jadi karena dia biasanya baru industri rumahan, kemudian mungkin dia coba-coba dulu, saya tak coba bikin jamu ini, saya pasarkan ke keluarga-keluarga dulu, ternyata animonya bagus, akhirnya meningkat, saya pasarkan ke tetangga-tetangga, ternyata bagus, mulai meningkat lagi. Tetapi sebetulnya kan dia harusnya izin edar Edar. dulu yang diurus supaya Berarti tadi legal. berawal dari bikin di rumah ya Bu Iya, ya? biasanya Nah, begitu. artinya berarti masyarakat bisa membuat sendiri jamu di rumah ya Bu ya? Iya, betul. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Jangan dijawab dulu. Kita akan jeda setelah yang satu ini. Sobat Sehat jangan kemana-mana, tetap di Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast karena kita akan kembali setelah penampilan dari Nirbadia satu ini. Kapan kemana? Kau tak akan terlewati. Segenap hatiku cari, di mana kau berada. Come on.
Mungkin salahku melewati. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast bersama saya Noristera dan juga dua narasumber kita yang akan membahas tentang kesehatan tradisional ramuan jamur. Tadi saya bertanya terkait bagaimana Bu kalau orang rumahan ini mungkin akan mengkonsumsi jamu lalu mungkin dia akan menjualnya, ini apa syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya ini memenuhi izin edar nih Bu? Silakan Bu Yati. Ya, jadi tahap awal kan dia seharusnya punya resepnya ya, punya resep, punya ramuannya. Nah, untuk jamu tradisional itu sebetulnya kita mengacu pada bukti empiris yang memang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Nah, itu bisa dibuka, nanti ada bukunya, ada Serat Centini, kemudian ada buku Jampi-Jampi Jawi, kemudian ada kitab tip, kemudian ada ini terjemahan tumbuhan di tanah Hindia beserta potensinya untuk dibuat jamu. Jadi itu langkah awalnya. Biasanya banyak masyarakat itu yang bertanya ke Balai POM, gimana sih Bu apa resepnya saya bikin jamu biar berkhasiat. Waduh, kalau Balai POM ya mah nggak tahu itu resepnya. Silahkan dibaca di buku-buku yang memang sudah ada sejak zaman dulu. Itu bisa digunakan sebagai langkah awal untuk memulai produknya itu. Nanti kalau sudah mulai membuat dan ternyata diuji cobakan ternyata memang berkhasiat benar dan ingin diperbanyak secara komersial, silahkan menghubungi kami untuk kita lakukan pendampingan. Oke, artinya juga masyarakat kalau mau mengkonsumsi, membuat jamu produksi itu jangan asal-asalan, juga ada resepnya, betul, ya. Sudah ada Kecuali ketika dia bikinnya tidak sebagai jamu, tetapi sebagai minuman tradisional. Kalau itu monggo saja, mau resepnya seperti apa. Atau mungkin bikinnya untuk dikonsumsi sendiri, ya, gitu. Kalau betul. ini ketika nanti akan disebarluaskan. Kalau sudah secara komersial itu harus memenuhi ininya juga, karena kan masyarakat kan pengennya efeknya itu ada, sehingga harus dengan resep yang benar juga. Oke, baik, sebelum kita tutup mungkin dari Pak Kus dan juga Bu Yati mau memberikan pesan-pesan kepada Sobat Sehat. Dari Pak Kus terlebih dahulu, silakan Pak Kus. Terima kasih Mbak Noristera. Kami yang untuk pertemuan terakhir ini saya berpesan pada masyarakat, karena ini berbicara masalah jamu tradisional, bahwa kita tahu semua jamu tradisional itu warisan nenek moyang kita, dan itu kami menjamin itu betul-betul bermanfaat bagi tubuh kita. Maka mari kami mengajak pada masyarakat DIY pada khususnya untuk menggemari minum jamu tradisional sejak sekarang. Oke, sejak sekarang. Silakan dari Bu Yati mungkin pesannya untuk Sobat Sehat. Ya, kami memiliki istilahnya jargon di Badan POM itu adalah cek klik. Jadi setiap masyarakat ketika ingin membeli suatu produk apa saja, tidak hanya jamu, memberi produk pangan, kosmetik, obat, suplemen, itu kita ingat-ingat cek klik. Tahap pertama yaitu cek kemasan, pastikan kemasan dalam kondisi baik, tidak luntur, tidak bocor. Kemudian cek label, pastikan bahwa komposisinya memang dia tidak menimbulkan alergi. Kemudian cek izin edar. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah ada izin edarnya, insya Allah itu terjamin keamanannya. Yang terakhir,
tentu saja cek kadaluarsa. Jangan sampai kita mengkonsumsi yang sudah kadaluarsa. Nah, itu bukan khasiat yang kita dapatkan, tetapi penyakit yang kita dapatkan. Oke, baik, terima kasih Pak Pus dan juga Bu Eti sudah memberikan edukasi kepada Sobat Sehat, dan terima kasih juga untuk Sobat Sehat telah menyaksikan Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan DIY sebagai upaya sosialisasi dan promosi kesehatan terkait penanganan permasalahan kesehatan. Saya Noristera, Pak Kus dan juga Bu Eti yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.